100 hari mengevaluasi pemerintahan Prabowo ini tidak akan cukup. Karena kerusakan 10 tahun pemerintah Jokowi ini sangat luar biasa. Semua institusi negara ini rusak, dari legislatif, yudikatif, apalagi MK juga sudah rusak. Jadi semuanya, hukum, kehakiman, semua itu sudah rusak. Bahkan KPK dijadikan dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif yang seharusnya melanggar dari TAP MPR yang memberi amanah bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah harus independen. Selamat siang kita semua. Selamat siang juga kepada pemateri. Saya langsung saja. 100 hari mengevaluasi pemerintahan Prabowo ini tidak akan cukup. Karena kerusakan 10 tahun pemerintah Jokowi ini sangat luar biasa. Semua institusi negara ini rusak, dari legislatif, yudikatif, apalagi MK juga sudah rusak. Jadi semuanya, hukum, kehakiman, semua itu sudah rusak. Bahkan KPK dijadikan dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif yang seharusnya melanggar dari TAP MPR yang memberi amanah bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah harus independen. Kenapa harus independen? Karena pada saat itu kejaksaan dan kepolisian itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kalau ini tidak independen, maka sama saja dia adalah bagian dari kepolisian atau kejaksaan. Nah, untuk apa lagi dibentuk sebagai lembaga pemberantasan korupsi kalau dia tidak independen? Nah, 2019 adalah awal dari korupsi yang ugal-ugalan, dan di situ kita lihat indeks persepsi korupsi dari 40 menjadi 4 hanya waktu 3 tahun. Dan kita lihat korupsi itu di mana-mana, dan akhirnya tercium juga oleh lembaga internasional, yaitu OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Buat sebagian masyarakat, mungkin seperti Bung Rey, itu tidak aneh gitu. OCCRP laporannya itu tidak aneh lagi gitu, karena itu sudah disuarakan sejak lama oleh kita gitu. Tetapi ini sangat bagus sekali karena ini konfirmasi bahwa reputasi dari Jokowi ini juga sudah diketahui oleh masyarakat internasional. Artinya kalau terjadi sesuatu perubahan yang signifikan, Jokowi ini tidak bisa lari mana-mana lagi. Kalau dulu dipikir, oh dia bisa lari ke negeri mana, kabur istilahnya, seperti Bashar al-Assad. Tapi dia begini dia tidak bisa. Bahwa organized crime and corruption-nya sudah tercium oleh dunia internasional. Akhirnya, oke, kita kembali kepada fokus kita bicara mengenai pemerintahan Prabowo. Dari 100 hari ini, kita tidak mungkin mendapatkan angka-angka bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu apakah meneruskan atau mempunyai satu kebijakan sendiri. Tapi kita lihat arahnya adalah sangat jelas. Semakin beberapa hari ini, minggu, bulan, kita makin melihat bahwa arah kebijakan Pak Prabowo menjauh kepada arah dari Jokowi. Salah satunya adalah tentu saja kita lihat pencabutan pagar itu. Dan kemarin Menteri ATR, Kepala BPN
juga menyatakan sertifikat HGB di laut dinyatakan tidak sah dan bahkan dicabut. Bahasa halusnya adalah dievaluasi dan dinyatakan tidak sah, dibatalkan istilahnya. Jadi ini jelas bahwa sertifikasi ini adalah produk baru, produk Jokowi. Sertifikat diberikan pada tahun 2022 dan 2023 dan kemudian dicabut. Beberapa menteri dari Jokowi, dari Prabowo juga mengatakan bahwa di luar dari 1.750 hektar, yaitu yang sekarang ini dikenal dengan kedua, itu bukan PSN. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku membebaskan lahan atas nama PSN, itu adalah salah, melanggar. Karena sudah dinyatakan dan terakhir beberapa hari yang lalu, Menko Perekonomian Erlangga sekali lagi menegaskan bahwa pagar laut itu di luar PSN. Artinya apa? P2 itu bukan di dalam PSN. PSN adalah 1.700. Lalu kebijakan yang lainnya adalah yang cukup sebagai legasi dari Jokowi, IKN. IKN ini jelas bahwa Prabowo ini dia lebih memilih makan bergizi gratis. Dan jangan evaluasi dulu apakah makan bergizi gratis itu berhasil baik atau tidak dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini pasti mempunyai tantangan. Catering biasa aja orang bisa keracunan, apalagi ini dengan masal. Dan ini adalah masalah operasional, bukan masalah kebijakannya. Bahwa kebijakannya Prabowo pada saat itu adalah mencoba memenuhi janji kampanyenya. Jadi saya melihat pemerintah Prabowo ini terkait dengan makan bergizi gratis MBG ini di dalam dilematis. Kalau dia tidak memenuhi makan bergizi gratis, maka dia langsung divonis sebagai gaji kampanyenya hanya sebagai gaji omong-omong. Nah, dia berusaha untuk memenuhi itu, tetapi kita tahu bahwa budget itu tidak ada. Bahwa pada awalnya Prabowo melihat mungkin tidak memperhatikan mengenai budget, tapi akhirnya cukup realistis bahwa budget itu akhirnya dikurangi dari 15.000 10.000. Kalau nggak salah terakhir jadi 7.500. Nah, karena ini keterbatasan. Tetapi secara spirit, kebijakan, dia akan lakukan. Kalau hari ini ada dananya, saya yakin Prabowo akan melakukan itu. Akan memberikan anggaran ke sana. Setidak-tidaknya, anggaran dari IKN itu sudah tidak dilanjutkan lagi dan dialokasikan sedikit banyak untuk MBG ini, makan bergizi gratis. Bagaimana dengan korupsi? Korupsi ini sangat menarik, dan kalau kita melihat beberapa manuver terakhir ini, saya melihatnya Prabowo ini akan menegakkan korupsi. Artinya jauh lebih baik dari yang ada di pemerintahan Jokowi. Kalau pemerintahan Jokowi sih memang dibiarkan ya. Kalau orang bisa korupsi, Anda korupsi aja, nanti dijadikan sprinting kan gitu. Kalau Anda tidak nurut, Anda akan didetek, akan ada dijadikan tersangka. Nah ini, jadi pemerintahan Jokowi adalah memang membiarkan korupsi untuk menyandera elit-elit politik untuk mendukung manuver politiknya. Nah, jadi kalau kita lihat Prabowo,
bahwa dengan pertama adalah hukuman terhadap Harvey Muiz hanya 6,5 tahun. Lalu Prabowo bereaksi, kok hukumannya rendah amat? Kalau bisa seharusnya 50 tahun. Ini luar biasa. Beberapa hari kemudian Prabowo memanggil Jaksa Agung sama Jaksa Agung Muda, PPATK dan BPK. Dipanggil. Apa yang dibicarakan pasti adalah penegakan hukum. Dan salah satu juga yang kita lihat komitmennya sangat penting, yaitu penataan lahan. Prabowo mengatakan lahan-lahan yang ilegal itu akan ditertibkan. Sewaktu pemerintah Jokowi melalui Luhut Panjaitan mengatakan 3,3 juta hektar lahan akan diputihkan. Diputihkan artinya diberikan kepada pengguna lahan pada saat itu, yaitu korporasi. Nah sekarang ini akan ditertibkan. Dan kemungkinan besar itu akan dibagikan kepada petani. Wacananya tiap petani di perkebunan sawit yang tadi 3,3 juta hektar itu diberikan 5 hektar. Nah, ini luar biasa. Dan dalam bentuk kooperasi itu akan dijalankan. Jadi sepertinya kebijakan ekonomi Prabowo ini berpihak kepada masyarakat, kepada petani, dan juga kepada kooperasi. Jadi petani melalui kooperasi. Tapi kita ada catatan bahwa kebijakan Prabowo ini ada yang ya saya rasa harus dikoreksi juga. Yaitu misalnya food estate. Food estate itu 1 sampai 2 juta, 2 juta di Merauke dan akan dibuka lagi 500.000 di Kalimantan Tengah dan sekian ratus ribu di Sumatera. Totalnya rencananya 3 juta itu untuk penyediaan swasembada pangan dan swasembada energi. Salah satunya adalah melalui tebu. Nah, ini siapa yang akan menangani 3 juta hektar ini? Apakah negara atau swasta? Kalau di Merauke kita lihat yang mengerjakan adalah swasta. Haji Sam, itu yang mengerjakan. Kalau itu dikerjakan oleh swasta, bagaimana dampaknya terhadap petani? Petani di sini tidak mendapatkan manfaat. Kalau food estate ini berhasil, maka harga gabahnya akan turun. Kalau harga gabah akan turun, maka dampaknya kepada kemiskinan petani. Nah ini harus dipikirkan. Energi Pak, swasembada energi ini sangat bagus, tetapi dengan pangan maka harganya akan jauh lebih mahal. Tapi ini juga pilihan dilematis. Kalau karena yang fosil juga sudah tidak ada. Apakah kebijakan energi itu melalui pangan atau melalui energi terbarukan? Kalau energi terbarukan itu khususnya untuk pembangkit listrik, tapi kalau untuk kendaraan tidak bisa tidak, atau listrik, kendaraan listrik, atau bioetanol atau biosolar. Nah, bioetanol, biosolar itu melalui tanam, melalui tebu, singkong dan sebagainya. Nah ini adalah dilematis dan ini sulit. Ada yang berpendapat kerusakan 2 periode pemerintahan Jokowi terhadap semua institusi, semua lembaga negara
ini tidak bisa diselesaikan dalam 5 periode presiden, artinya 25 tahun. Ada yang berpendapat begitu karena kerusakannya sudah sedemikian parah. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari Prabowo itu tidak mungkin kita langsung melihat bahwa negara kita akan menjadi baik seperti sedia kala sebelum adanya pemerintahan Jokowi. Tapi setidak-tidaknya kita berharap bahwa Prabowo memberikan landasan yang kuat untuk ke arah sana penegakan demokrasi dan penegakan hukum. Nah, saya percaya untuk penegakan demokrasi ini sedang berjalan dan penegakan hukum kita harapkan juga ini sedang berjalan. Penegakan demokrasi tanpa ada penegakan hukum itu hanya ilusi. Jadi penegakan demokrasi harus berawal dari penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi terkait dengan keluarga Jokowi. Nah ini yang sangat kita harapkan bahwa Prabowo bisa bertindak seperti Presiden di Korea Selatan. Rule of law nomor 1, apakah itu bekas mantan presiden ataupun kalau memang bersalah harus diproses. Saya rasa demikian teman-teman. Terima kasih.